kartu kredit ini seperti yang saya sampaikan di awal adalah alat pembayaran ya. Jadi secara fitur tentunya industri kartu kredit ingin fitur-fitur pembayaran tersebut tidak kalah dengan alat pembayaran lainnya. Jadi kalau alat pembayaran lainnya sekarang sudah bisa melakukan pembayaran tanpa kartu, tentunya opsi seperti virtual card ataupun kartu kredit di dalam wallet itu akan jadi sangat menarik. Nah, saat ini beberapa bank sudah mulai menjajaki untuk memiliki produk kartu virtual, baik itu yang diterbitkan untuk customer atau pemegang kartu kredit langsung ataupun melalui kerjasama B2B misalnya dengan penyedia pay letter ataupun sejenisnya atau fintech yang lain. Yang kedua juga opsi untuk bisa menggunakan kartu kredit di dalam wallet itu juga menjadi opsi yang menarik untuk dikembangkan. Ketiga, penggunaan kartu kredit untuk bisa masuk tadi wallet menggunakan QRIS juga sangat akan membantu customer untuk meningkatkan transaksinya. Untuk itu kami juga memerlukan support atau dukungan dari regulator dalam hal ini BI dan OJK untuk bisa memberikan kemudahan-kemudahan dalam hal tentunya termasuk perizinan dan lain-lain terkait pemanfaatan tanda tangan digital, kemudian proses-proses dan juga aplikasi-aplikasi yang bisa memanfaatkan kartu kredit sebagai sumber dana untuk melakukan transaksi secara digital. Baik Pak Oki, sebelum perizinan ini dipermudah juga oleh regulator, tapi dalam persiapannya apa sih yang harus diperhatikan oleh seluruh industri dari kartu kredit ini untuk menyambut adanya kartu kredit virtual? Tentunya yang pertama dari penerbit kartu harus mempersiapkan terkait dengan security-nya ya, karena dengan era digital ini seperti halnya memiliki dua mata pisau. Yang pertama mudah untuk customer, dan kemudahan tersebut tentunya ada beberapa hal yang harus digantikan. Kalau tadinya bertatap muka langsung, sekarang bisa melakukan pembukaan kartu kredit tanpa tatap muka. Nah, ini harus diimbangi dengan peningkatan dari sisi security-nya, baik dari proses maupun penyimpanan datanya. Itu merupakan hal yang utama yang harus disiapkan. Yang kedua mungkin industri juga harus, penerbit kartu juga harus mempersiapkan acceptance-nya sehingga nasabah yang melakukan pembukaan rekening ataupun transaksi secara digital tersebut dapat dengan mudah menemukan merchant-merchant yang menerima transaksinya. Baik, tapi kalau kita bandingkan dengan data yang ada, sebenarnya transaksi digital itu meskipun ada pertumbuhan, tapi jumlahnya tuh seperti apa sih Pak? Apalagi kalau tadi Anda sempat sampaikan juga dibandingkan dengan transaksi untuk perjalanan, ini kan juga sebenarnya belum bisa menggantikan begitu. Apakah ini juga artinya bisa nantinya menopang untuk bisnis kartu kredit virtual yang akan segera menjadi tren itu? Sebenarnya kalau transaksi digital kenaikannya memang belum bisa menopang penurunan transaksi dari yang tadi saya sampaikan sebelumnya termasuk traveling dan lain-lain. Namun kami melihat nanti tentunya ke depan ini akan menjadi sumber transaksi baru sehingga pada saat tipe-tipe transaksi lain tersebut pulih, tentunya ini akan menjadi growth faktor untuk transaksi kartu kredit ke depannya. Dan yang paling penting, seperti yang saya sampaikan, ini kartu kredit adalah alat pembayaran, jadi tentunya kartu kredit ini kalau tidak ingin ditinggalkan oleh customer-nya sebagai alat pembayaran, harus memberikan kemudahan-kemudahan yang tidak kalah dibandingkan dengan tentunya alat pembayaran lainnya yang tersedia di pasaran saat ini. Baik. Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya.